Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan. Tentu kita sangat bersyukur oleh kemurahan Tuhan saja kita boleh ada kembali dalam ibadah doa Yesus harapanku pada malam hari ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku, kemurahan Tuhan kita ada di penghujung tahun ini dan kurang lebih 30 jam ke depan kita mengakhiri tahun 2021. Tuhan tolong kita sehingga kita benar-benar siap menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di tahun yang baru. Puji Tuhan. Baik, kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita untuk dapat berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Siap lagi diberkati dalam ibadah doa malam hari ini. Puji Tuhan. Kita nyanyikan pujian yang kusembah hanya Yesus. Yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau Allahku. Yang kusembah hanya Yesus, yang kusembah hanya Yesus, yang kupuja hanya Yesus, yang kusanjung hanya Yesus, sebab Kau haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Betapa kami bersyukur, berterima kasih untuk kemurahan kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa atas hidup kami. Di penghujung tahun ini oleh kemurahan Tuhan, kami dapat menikmati kebaikan-kebaikan dari-Mu ya Tuhan. Dan malam hari ini lagi, kami boleh dapat beribadah, untuk kami berdoa, menyembah Tuhan, mendengarkan firman-Mu. Lebih lagi melekatkan kehidupan kami dekat dengan Tuhan. Kami memohon Tuhan tolong berkati ibadah doa kami malam hari ini. Agar benar-benar boleh menyenangkan hati-Mu. Sehingga ketika Tuhan disenangkan, kami pun dapat menikmati berkat dari hadirat-Mu ya Tuhan. Tolong kami semua Allah Roh Kudus, mampukan kami supaya dapat merasakan kehadiran Tuhan di dalam ibadah doa malam hari ini. Dengan sungguh-sungguh kami dapat beribadah, maka kami dapat menikmati hadirat-Mu. Ketika hadirat-Mu nyata dalam kehidupan kami malam hari ini, kami akan mendapatkan pemulihan, kesembuhan, keberkatan yang luar biasa dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah namamu. Kami memulaikan ibadah doa malam hari ini. Kami berdoa dan mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang diberkati Tuhan, Tuhan sudah menolong kita melewati sepanjang tahun 2021 ini, sekalipun mungkin di antara kita merasa ada banyak hal yang membuat kita sulit karena masih masuk di masa pandemi. Tetapi kita bersyukur
setiap kita bisa merasakan pertolongan Tuhan sampai saat malam hari ini. Ebenezer, sampai di sini Tuhan sudah tolong kita. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita masuk di dalam doa, kita akan mendengarkan apa pesan Tuhan buat kita mengakhiri tahun 2021 dan masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Apa yang ingin Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Tuhan tolong kita semua supaya benar kita memberikan perhatian yang baik, sehingga kebenaran firman Tuhan akan menjadi berkat di dalam kita mengakhiri tahun 2021 ini. Tuhan tolong, puji Tuhan, dan tema firman Tuhan yang bisa saya sampaikan kepada kita semua, yaitu kuatkanlah hatimu pada pergantian tahun. Kuatkanlah hatimu pada pergantian tahun. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita boleh sama-sama membuka Alkitab dan kita akan membaca di dalam 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-22. Sekali lagi di dalam 1 Raja-Raja Fatsalnya yang ke-20 ayat 22, demikian firman Tuhan. Lalu tampillah nabi itu kepada Raja Israel dan berkata kepadanya, baiklah, kuatkanlah hatimu, pertimbangkan dan pikirkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab pada pergantian tahun Raja Aram akan maju menyerang engkau. Puji Tuhan, puji Tuhan. Jadi ada pesan Tuhan yang luar biasa baik buat kita melalui kebenaran firman Tuhan malam hari ini, di malam-malam terakhir atau hari-hari terakhir kita di tahun 2021. Kuatkanlah hatimu pada pergantian tahun. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ayat ini di dalam 1 Raja-Raja Fatsal 20 ayat 22 tersampaikan oleh seorang nabi Tuhan, penyampai isi hati Tuhan kepada seorang raja yang bernama Raja Ahab, Raja Israel. Di mana secara konteks untuk kita pahami supaya apa yang diceritakan dari firman Tuhan tentang pesan Tuhan mengakhiri tahun yang lama dan masuk kepada tahun yang baru, itu juga kita pahami berangkat dari cerita firman Tuhan malam hari ini. Di mana perkataan kuatkanlah hatimu dan pikirkanlah, harus pertimbangkanlah apa yang engkau lakukan, adalah pesan Tuhan melalui nabi Tuhan kepada seorang raja yang tingkat kerohaniannya, maaf bicara, memble. Seorang yang kehidupan kerohaniannya bobrok. Tetapi mengapa ada suara Tuhan untuk menguatkan hatinya? Di ayat-ayat sebelumnya dari secara keseluruhan Fatsal 20 dari 1 Raja-Raja tentang pusat pemerintahan bangsa Israel atau kota Samaria sedang dikepung oleh Ben-Hadad Raja Aram, yang kemudian dengan 32 raja lainnya mereka bersepakat, bersehati untuk mengepung ibu kota Israel bagian utara, kota Samaria, untuk mereka mengurung dan menyerang bersama tentara-tentaranya. Kemudian muncullah ayat 22, di mana oleh kemurahan Tuhan, oleh kasih sayang Tuhan, Tuhan mengingatkan Raja Ahab. Kenapa saya kemudian tertarik untuk mengingatkan Bapak Ibu Saudaraku kita semua, bahwa kepada seorang Raja Ahab yang kita tahu dalam cerita firman Tuhan menggambarkan atau menceritakan seorang yang memimpin satu bangsa yang besar, tetapi kemudian kehidupan kerohaniannya tidak baik, kehidupan kerohaniannya tidak bagus. Sebagian besar kerajaan Israel bagian utara yang ibu kotanya Samaria adalah orang-orang yang tidak melekatkan hatinya kepada Tuhan. Tetapi yang menarik di sini Bapak Ibu Saudaraku, bahwa masih ada belas kasihan Tuhan, masih ada kemurahan Tuhan, masih ada kasih sayang Tuhan dari Tuhan tersampaikan lewat nabi Tuhan untuk dapat menolong, untuk dapat meluputkan, untuk dapat membebaskan, untuk dapat menurunkan mujizatnya kepada umat perjanjiannya, yaitu bangsa Israel. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetapi kemudian pemahaman kerohanian kita tidak terkurung dengan kondisi Raja Ahab, sehingga kemudian mungkin di antara kita dapat mencari alasan
bahwa Ahab saja mendapatkan belas kasihan, ia pun ditolong Tuhan. Jadi kehidupan kita memble saja kerohaniannya. Tidak demikian Bapak Ibu Saudaraku. Sebab ini menjadi pelajaran penting buat kita sehingga apa yang diceritakan sebagai tokoh-tokoh Alkitab yang dalam tanda kutip tidak membawa teladan itu kemudian tidak menjadi perhatian atau tidak menjadi contoh dalam kehidupan kita. Sehingga apa yang dilakukan oleh Raja Ahab di mana dia tidak dapat memimpin bangsanya dengan baik. Dia tidak bisa membawa bangsanya dengan baik untuk melekatkan hati mereka kepada Tuhan. Dia terlalu dekat dengan penyembahan berhala. Ya Tuhan tolong kita Bapak Ibu Saudaraku ya. Kemudian apa sih yang membuat Tuhan menarik? Tuhan tertarik dengan untuk menyelamatkan, untuk melepaskan bangsa Israel atau kota Samaria yang sudah dikepung oleh Raja Aram bersama 32 raja lainnya dan tentara-tentaranya. Di ayat yang ke-13 dari 1 Raja-Raja Fatsal 20. Tetapi tiba-tiba tampillah seorang nabi kepada Ahab, Raja Israel, serta berkata, beginilah firman Tuhan. Sudahkah kau lihat semua orang yang sangat ramai itu, bahwasannya pada hari ini akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Pada bagian awal ini saya ingin mengingatkan kita semua bahwa ketika Tuhan berbelas kasihan kepada umatnya, ketika Tuhan kemudian tetap setia sekalipun di tengah-tengah ketidaksetiaan kita. Tujuannya adalah Tuhan ingin meneguhkan, Tuhan ingin memperlihatkan kemahakuasaannya. Tapi lagi sekali saya ingatkan kemudian kita tidak menyalahgunakan belas kasihan Tuhan. Sebab apa yang kita tabur akan kita tuai. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Melalui bagian dari ayat yang ke-22 di mana janji Tuhan, di mana satu kekuatan lagi yang Tuhan berikan kepada Raja Ahab dan bangsa Israel, itu adalah satu kepastian. Secara keseluruhan dari Fatsal 20 ayat 1 sampai dengan ayat 22, kalau Bapak Ibu Saudaraku punya waktu untuk membacanya, maka kita akan menemukan bagaimana luar biasa Tuhan menolong meluputkan bangsa Israel, orang-orang di kota Samaria. Sehingga sekalipun Raja Aram bersama tentaranya yang hebat, mereka kemudian dikalahkan. Jadi ketika turun ayat 22, itu sudah ada dalam keadaan berkemenangan. Orang Israel atau Raja Ahab sudah menikmati pertolongan dari Tuhan. Tetapi pun demikian Tuhan mengingatkan, kuatkanlah hatimu. Sebab di pergantian tahun maka Raja Aram akan datang menyerang. Apa pengertian rohani yang bisa kita dapatkan dari pergantian tahun kemudian akan ada serangan? Di pergantian tahun dari tahun lama masuk tahun yang baru, kemudian akan berhadapan dengan satu peperangan. Kalau kita melihat pada umumnya orang-orang merayakan pergantian tahun dengan euforia, dengan bersenang-senang, dengan menikmati apa yang bisa mereka nikmati, yang penting hati senang pada pergantian tahun. Tetapi tahukah kita Bapak Ibu Saudaraku, kalau melihat dari cerita Alkitab, baik ketika Raja Daud sedang berleha-leha santai-santai di pergantian tahun di atas soto rumah, apa yang terjadi? Dosalah yang terjadi. Jadi bagian ini kemudian mengingatkan kita, mari kita akan merayakan sebagai anak Tuhan yang peka kepada firman Tuhan, kita akan merayakan pergantian tahun, kita akan masuk kepada tahun yang baru bukan dalam keadaan berleha-leha atau beryuforia, bersenang-senang. Tetapi firman Tuhan dengan sangat jelas mengingatkan kita untuk kita waspada, untuk kita berhati-hati, untuk kita menguat-nguatkan diri kita di dalam Tuhan. Sekali lagi perhatikan Bapak Ibu Saudaraku ya. Kita bukan menguat-nguatkan diri kita untuk mencari kekuatan diri sendiri dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Tetapi kuatkanlah hatimu di dalam Tuhan. Tuhan tolong kita. Puji Tuhan. Dan kalau kita melihat bagian ayat yang lain yang kemudian dari Tuhan, dari isi hati Tuhan, kehendak Tuhan tersampaikan kepada seorang tokoh Alkitab di mana sedang dipersiapkan untuk masuk dalam satu keadaan yang baru. Untuk masuk kepada satu masa yang baru, satu tempat yang baru. Kita teringat di dalam kitab Yosua Fatsalnya yang pertama, ayatnya yang ke-7 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Saya bacakan buat kita semua.
Sekali lagi di dalam kitab Yosua pasal 1 ayatnya yang ke-7 sampai 9, demikian firman Tuhan, hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Janji Tuhan buat saya dan Bapak Ibu Saudaraku dalam ibadah doa malam ini. Di tahun yang baru perjalananmu akan berhasil. Itulah yang Tuhan kehendaki. Mungkin berita ini sudah pernah terdengarkan di tahun yang lalu pada perpisahan tahun. Tapi kemudian kita merasa tidak tergenapi. Bukan Tuhannya yang salah Bapak Ibu Saudaraku. Kitanya yang kemudian hidup memble rohani yang kita. Kehidupan kerohanian kita yang tidak bagus di hadapan Tuhan. Tuhan menjanjikan berkat sehingga perjalananmu berhasil. Sehingga apa yang engkau buat menjadi berhasil. Tapi kemudian kalau kita mengevaluasi di sepanjang tahun 2021, ada banyak hal yang chaos, ada banyak hal yang kurang, ada banyak hal yang tidak sesuai dengan target kita. Sekali lagi mari, kesempatan di pergantian tahun ini kita mengkoreksi diri baik-baik di hadapan Tuhan. Kita memaksimalkan jam doa malam hari ini. Untuk kita minta kemurahan Tuhan, untuk kita bertobat, untuk kita dipulihkan di dalam hadirat-Nya yang kudus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan Yesus kemudian sangat concern memperhatikan kehidupan kita. Bapak Ibu Saudaraku, saya dan saudara kita tidak sendirian menghadapi sekiranya di tahun yang baru kemudian ada gejolak, ada kesulitan, ada pergumulan. Tuhan sudah janjikan, asalkan kita kuat, asalkan kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, asalkan kita hidup baik, asalkan kita melekatkan hati kita dengan Tuhan, maka kita akan diluputkan oleh Tuhan. Sama cerita yang kita dapatkan di dalam 1 Raja-Raja pasal 20 tadi. Bahkan seorang yang kehidupannya pun tidak baik di hadapan Tuhan mendapatkan yang namanya belas kasihan dari Tuhan. Sebab itu mungkin kalau kita dapat mengevaluasi diri, koreksi diri, menyadari diri bahwa Tuhan benar di sepanjang tahun 2021 kehidupan rohani saya tidak baik. Ampuni Tuhan. Sehingga ada kekuatan lagi kita. Sehingga kita dapat menikmati lagi janji kemurahan Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sebagai ayat terakhir dalam perenungan ibadah doa malam hari ini, saya kemudian ingin membaca bersama Bapak Ibu Saudaraku untuk satu ayat di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33, demikian firman Tuhan. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Amin. Harus amin. Karena ini kebenaran firman Tuhan. Tuhan menjanjikan kita bahwa Tuhan sudah berkemenangan, bahwa Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang telah mengalahkan dunia. Tapi kemudian kalau kita dalam keadaan tidak berpengharapan, hopeless masuk tahun yang baru, berarti kita tidak memahami maksud firman Tuhan yang terbacakan di dalam Yohanes pasal 16 ayatnya yang ke-33 ini, di mana Tuhan telah mengalahkan dunia. Sekalipun kita mengalami penderitaan nanti, sekalipun mungkin kita akan mengalami kesulitan, tapi Tuhan pasti tolong kita Bapak Ibu Saudaraku. Tuhan pasti memelihara kita. Sebab itu mari lekatkanlah hati kita kepada Tuhan, kuatkanlah hati kita kepada Tuhan. Pengertian kuatkanlah hatimu masuk kepada pergantian tahun yang baru, pada pergantian tahun ini secara sederhana dapat kita maknai bahwa mari kita melekatkan hati kita, kehidupan kita, recharge lagi, bangkit lagi, semangat lagi, dipenuhi lagi, kondisi kerohanian kita maksimal lagi di dalam Tuhan, sehingga apapun yang akan terjadi di tahun 2022, di tahun yang baru, kita benar-benar siap.
Amin. Puji Tuhan. Benar-benar siap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baik, Bapak Ibu Saudaraku, mari kita persiapkan seluruh kehidupan kita untuk masuk di dalam doa penyembahan. Jangan pernah ragukan firman Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Karena tak satu pun titik dalam firman Tuhan yang tidak tergenapi. Semuanya tergenapi. Sebab itu simpan dalam lubuk hati kita yang paling dalam. Dan bukan hanya juga disimpan, tetapi kemudian direnungkan. Dan yang pasti harus dilakukan. Karena kalau kita memelihara firman Tuhan, Tuhan sebutkan kita diberkatilah. Kita akan menikmati kehidupan yang dalam pertolongan Tuhan. Kuatkanlah. Kita nyanyikan pujian. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Kuatkanlah kehidupan kerohanian kita. Sehingga benar kita menerima firman Tuhan dan kita dapat melakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puji Tuhan. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya. Setiap janjimu Tuhan, ku simpan dalam lubuk hatiku. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Lewati setiap masa, tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang hidupku, kasihmu menuntun langkahku dalam setiap waktu. Penolongku yang aku percaya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya, puji Tuhan. Penyertaanmu sempurna. Haleluya, haleluya, haleluya. Terlambat menolongku. Amin. Kita dapat bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan Tuhan. Terima kasih untuk segala kemurahan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh Tuhan sangat baik. Haleluya. Oh, terpuji-pujilah nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Setiap janjimu Amen. Tuhan, ku simpan Haleluya, dalam puji Tuhan. lubuk hatiku. Haleluya, haleluya. Oh, terpujilah namamu ya Tuhan. Sekalipun kami mengalami melewati setiap masalah, Air mata dalam setiap air mata kami berdoa kepada Tuhan. Kami percaya dalam nama Yesus ada pertolongan. Dalam nama Yesus ada kepastian. Sungguh belas kasihan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan ya dan amin. Oh, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Glory bagi Yesus, haleluya. Penyertaanmu Haleluya,
seperti menjadi doa kita kepada Tuhan. Setiap Haleluya. janji-Mu Tuhan, Tuhan, kita ada di tempat di mana kita sedang berdoa pada saat ini. hatiku. Ia mau menjamah kita yang serius dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Lewati Haleluya, setiap haleluya. masa, tiap tetes air mata Haleluya. dalam hidup. Mungkin saat-saat ini kita sedang berhadapan dengan pergumulan yang berat. Mengakhiri tahun 2021, mungkin keadaan kita belum membaik, tapi percayalah Tuhan akan tolong kita. Berdoalah dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Setiap waktu Bangun hubungan pribadi dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. penolongku. Haleluya. Aku Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu. Haleluya. Oh, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan Yesus. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang sungguh sangat setia Tuhan. Bahkan mungkin di tengah-tengah ketidaksetiaan kami, oh Tuhan, Engkau sudah menolong kami sampai malam hari ini. Haleluya. Oh haleluya. Kami berterima kasih. Kami berterima kasih. berterima kasih Haleluya. Haleluya. buat kasih Terpujilah nama setiamu di dalam hidupku. Haleluya. 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 Allah Roh Kudus menjamah setiap pribadi yang dengan sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. 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 Oh, terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Engkau Tuhan sungguh maha kuasa. Engkau Tuhan sungguh maha mengetahui. Bahkan dimanapun kami berada malam hari ini, Engkau jamah, hadirat-Mu dapat dinikmati oleh jemaat-Mu. Dengan kesungguhan jemaat berdoa mengangkat kedua tangan, berseru dan memanggil nama Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah umat-Mu yang dengan sungguh-sungguh mempersiapkan diri untuk berdoa. Engkau ada di tengah-tengah umat yang sungguh-sungguh sedang berdoa, melekatkan hatinya kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu, haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Umat yang berseru dan memanggil namamu, nyatakanlah Tuhan, nyatakanlah kuasa-Mu. Jamah setiap jemaat yang sedang sungguh-sungguh berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Dari Tuhan ada kepastian. Dari Tuhan akan datang pertolongan. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan. Sembah puji muliakan namamu, haleluya. Glory, 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 haleluya. Haleluya. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Haleluya. Oh Allah Roh Kudus, bantu tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Jamah setiap kami berdoa untuk dapat merasakan hadirat-Mu. Haleluya, haleluya. Bahkan kalau ada jemaat yang berdoa dengan sungguh-sungguh, dengan tetesan air mata berdoa dengan sungguh-sungguh, hancur hati di hadapan Tuhan, jamah dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus. Syukur kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sempurna, Haleluya. terlambat menolong. Amin. Kau Tuhan tidak pernah terlambat menolong kami. Haleluya. Terima Haleluya. Haleluya. kasih. Oh, terpuji-pujilah nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Setiamu di dalam Haleluya. hidupku. Glory bagi Yesus. Kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Haleluya. 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 Lewati setiap persoalan. Amin. Haleluya. Tuhan Yesus Yes. menopangmu. Engkau sanggup, Engkau sangat sanggup. Jangan Haleluya. harapan. Terus berharap dan mengandalkan Engkau. Haleluya. Pasti sanggup. Amin. Haleluya. Tangannya takkan Haleluya. terlambat untuk mengangkat. Engkau Allah kami yang penuh dengan kepastian. Engkau pasti sanggup menolong kami. Sanggup Bahkan Engkau terus menolong kami. percaya Haleluya. Haleluya. tak tinggal. Haleluya. 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 Kuatkanlah hati. Haleluya. Haleluya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Lewati setiap persoalan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus Haleluya. selalu menolong. Haleluya. Jangan Oh, berhenti. haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Tuhan Engkau Allah yang sangat sanggup. sanggup. Apapun pergumulan umat-Mu ya Tuhan. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkat. Pertolongan-Mu selalu tepat pada waktunya. Kasih Haleluya. Haleluya. percaya. Amin. Haleluya. Dia tak Haleluya. Haleluya. tinggalkanmu. Haleluya. Glory. Haleluya. Pasti sanggup. Haleluya. Tangannya Haleluya. takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan mau.
Haleluya. 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 Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Glory, haleluya. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Engkau Allah kami. Engkau Tuhan kami yang sanggup mendengarkan kebutuhan doa kami. Engkaulah penolong kami ya Tuhan. Haleluya. Yang akan memulihkan kami, melepaskan kami dari segala beban kehidupan, yang dapat meluputkan kami dari berbagai macam persoalan dan pergumulan hidup. Karena kami diberikan kekuatan. Haleluya, haleluya. Karena kami diberikan kemampuan. Haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory bagi Yesus. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan sanggup. Haleluya. Tuhan pasti sanggup. Haleluya. 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 Tuhan haleluya. Glory, haleluya. 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 Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Menjagaku. Amin. Haleluya. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai. Haleluya, haleluya. Oh,
Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Amin, puji Tuhan. Allah menjagaku. Oh, glory, haleluya. Terpujilah nama Tuhan, Allah yang maha kuasa, Allah El Shaddai. Haleluya, haleluya. Peliharaku. Haleluya. Tak Haleluya, haleluya. susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpuji-pujilah namamu ya Tuhan, Allah El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Bapa di sorga, Bapa yang kami sembah, puji, muliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur, terima kasih Tuhan, oleh pertolongan kemurahan Tuhan, kami dapat beribadah dalam ibadah doa. Yesus harapanku. Terima kasih Tuhan. Kami boleh menikmati lagi pujian penyembahan firman Tuhan masuk di dalam doa kepadamu ya Tuhan. Dan kami percaya setiap kami yang mengambil bagian di dalam doa ini, yang dapat berdoa dengan sungguh-sungguh, maka kami pasti diberkati oleh Tuhan. Sebab Engkau Allah mencari hati yang taat dan setia, yang melekatkan hatinya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih, terpuji-pujilah namamu. Terima kasih Tuhan, syukur kami kepadamu ya Tuhan, oleh kemurahan-Mu. Hari demi hari, minggu lepas minggu, bahkan bulan, boleh kami lalui sampai kami ada di penghujung tahun 2021 ini. Terima kasih Tuhan.
Kami boleh menikmati rahmat Tuhan yang selalu baru setiap hari. Terima kasih Tuhan. Dan apa yang sudah kami dengarkan dalam firman-Mu, bahwa kami harus kuat menghadapi pergantian tahun. Kami pun harus waspada, hidup di dalam berjaga-jaga, tidak berleha-leha, tetapi kehidupan kami yang terfokus dan terarahkan kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, tolong kami umat-Mu ya Tuhan, supaya kami dapat menghiasi pergantian tahun ini dengan sukacita besar dalam nama Yesus, dengan satu tingkat kewaspadaan yang baik, sehingga kami dapat mengkoreksi diri kami, apa yang perlu kami tinggalkan dengan bersamaan tahun yang lama, untuk masuk kepada tahun yang baru, kepada hal yang lebih baik lagi, yang terutama kerohanian kami, hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam pertobatan. Sehingga kalaupun kami mengakhiri kehidupan kami di dunia ini, selesai perjalanan hidup kami di dunia ini, Tuhan mendapati kami dalam keadaan taat dan setia. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam doa kami pada malam hari ini pun memohon kemurahan Tuhan. Untuk Bapak Gembala, Tuhan tolong sehatkan hamba-Mu, Allah Roh Kudus tetap dapat memakai hamba-Mu jadi berkat bagi jemaat GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Dan menjadi doa kami semua untuk semua wakil gembala yang ada. Tuhan tolong berkati dengan keluarga agar tetap dapat menjadi teladan berkat bagi jemaat dalam urapan Allah Roh Kudus melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan, bahkan semua hamba-hamba Tuhan, majelis, semua pelayan-pelayan aktivis yang ada di GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Mari Tuhan tolong berkati supaya tetap bersemangat masuk di tahun yang baru, bersemangat lagi menikmati hal yang baik oleh kemurahan Tuhan, untuk tetap dapat mempersembahkan diri sebagai persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan, dapat melayani Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, Engkau menolong kami agar supaya dalam kehidupan kami tetap dapat menjaga kerohanian kami maksimal di hadapan Tuhan, penuh dalam ukuran yang baik seperti yang Tuhan kehendaki di dalam pelayanan di GPD Ketapang, Keramat dan Soho. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Bahkan apa yang menjadi pergumulan, keperluan, kebutuhan dari setiap jemaat yang secara khusus berdoa pada malam hari ini, mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami keadaan kurang sehat, baik yang terbaring mungkin ada di rumah sakit ataupun di rumah masing-masing. Tuhan, oleh bilur-bilur Yesus disembuhkan, dan kami berdoa terjadi mujizat dalam nama Yesus. Setiap jemaat yang berdoa dengan iman, maka jadilah seperti iman-Mu, mengalami kesembuhan oleh kemurahan belas kasihan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya juga Tuhan menolong setiap pergumulan. Mungkin ada yang berdoa untuk pekerjaan, ekonomi, keluarga. Tuhan tolong supaya di tahun yang baru pun akan melihat perbaikan-perbaikan, di mana mereka semakin diberkati-Mu ya oleh Tuhan, di mana mereka boleh kembali menikmati belas kasihan-Mu ya Tuhan. Tolong jemaat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami pun berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong, terutama di saat-saat pandemi ini, Tuhan mengaruniakan seluruh warga negara Indonesia ini imunitas tubuh yang baik, sehingga kami boleh dalam keadaan sehat. Dan kami berdoa untuk pemerintah bangsa negara kami, dari presiden, wakil presiden, para menteri, kepala-kepala daerah, aparat TNI, Polri. Tuhan memberikan pemerintah bangsa negara kami hikmat, pengertian yang baik, terutama rasa takut akan Tuhan, agar supaya dapat mengelola, mengatur bangsa kami seturut dengan kehendak Tuhan. Pulihkan bangsa kami ya Tuhan, bangsa Indonesia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam doa kami malam hari ini pun berdoa memohon, sertailah pekerjaan Tuhan, pelayanan hamba-hamba Tuhan, daerah-daerah pedalaman perintisan mereka yang melayani Tuhan, di kota-kota kecil masuk sampai pedalaman. Tuhan sertai pelayanan hamba-Mu dengan tanda-tanda heran, dengan mujizat dari Tuhan, agar ada jiwa-jiwa baru yang terus diselamatkan oleh pertolongan dari Tuhan, semakin banyak yang dapat diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan kami pun bersama berdoa untuk semua tim kreatif yang terlibat dalam rekaman pada malam hari ini. Tuhan tolong agar supaya mereka dapat melayani Tuhan dengan baik, dengan semangat, dengan tubuh yang sehat, dengan sukacita. Apa yang dilakukan seperti untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpuji-pujilah nama-Mu. Semua janji yang sudah kami dengarkan dari setiap firman-Mu pada malam hari ini, kami terima dengan iman. Dan kami percaya itu akan benar terjadi di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, terpuji-pujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan biarlah kiranya segala berkat
rohani, berkat jasmani, berkat yang indah dan luar biasa baik dari Allah Bapa di sorga, kasih sayang cinta yang teramat dalam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, penyertaan, bahkan kekuatan dari Allah Roh Kudus akan menyertai kita semua, memberkati kita semua, mulai saat malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Berkat-berkat yang indah luar biasa baik ini kita terima dengan iman, terima dengan penuh ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya bersama berkata amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati.